PDI, P3, Hanura, ya partai-partai di 03 itu sudah kebulatan tekad, Prof. Jadi ini dalam rangka pemanasan kabinet 02 sebagai presiden quick count. Istilah Pak Rowi, pesta yang ditengarai dimulai oleh monster. Maka Juni nanti IBHRS akan tegak bersama Bu Mega. Nah kemudian di antara keduanya berdirilah yang namanya Mahfud MD. Tinggal terbentuk panitia, mereka bersidang, masalahnya apa? Udah jelas sekarang masalahnya pemilu yang cenderung curang, angket itu kurang mantap. Wassalam, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Prof Abbas, apa kabar? Baik, Bib. Alhamdulillah, kelihatan makin semangat ini. Iya, karena mau lihat tanggal 5 itu ada apa. Mau lihat tanggal 5? Tanggal 5. Di menjelang itu, ya dengar-dengarlah perbincangan-perbincangan yang ada. Kelompok rezim, kelompok yang berjuang mendukung 01 dan 03, ya. Terus bagaimana akhirnya ini? Tanggal 5 itu adalah salah satu milestone daripada pergerakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan mengupayakan. Kan tanggal 5 itu kan baru anggota DPR mulai masuk bersidang. Iya, itu setelah reses sekian lama kan. Ada apa sih tanggal 5, Prof? Ya tanggal 5 itu kan begini. Diharapkan sudah bisa bergerak cepat. Hak angket yang akan dikembangkan itu dari 2 fraksi yang berbeda dan jumlah 30. Menurut informasi terakhir tadi pagi itu walaupun reses mereka sudah tanda tangan duluan, kan tidak dilarang. Gitu. Nah tinggal waktu mereka tanggal 5 itu masuk, mulailah. Dan dalam hal ini ya salah satu bentuk demo tadi adalah memberikan penguatan dan pengayaan gerakan motivasi untuk menyelenggarakan angket. Kalau terkait angket, Prof, kalau saya perhatikan gejolak di masyarakat sudah muncul di mana-mana, Prof. Dukungan ya. Iya, tetapi dukungan kan, moral itu banyak sekali tuh muncul di mana-mana. Tapi kan tetap adalah terpulang kepada yang legislatornya. Kalau legislatornya juga cuek, sudah ketakutan diintimidasi, atau sudah ada gelontoran dolar begitu. Kan walaupun ada bandol-bandol yang berkeliar di sana, itu statement dari TB Hasanuddin kan sangat keras dan tajam, bahwa kesepakatan antara PDI, P3, Hanura, ya partai-partai di 03 itu sudah kebulatan tekad, Prof. Kebulatan tekad bahwa angket ini salah satu yang mereka harus perjuangkan. Jadi ini ceritanya kebulatan tekad. Kebulatan tekad untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan partai demokrasi kebulatan Indonesia. Tekad pertama kan sudah PDIP itu tidak boleh 3 periode. Jalankan. Nah sekarang artinya dengan gonjang-ganjing kondisi yang terjadi pada pemilu yang belum selesai prosesnya, tetapi presiden quick count sudah berjalan. Nah kemudian ya rezim yang sekarang ada sedikit quick count sudah jalan. Ini berita baru nih. Iya, jadi sudah berjalan dia. Karena apa? Itu didampingi terus dan diderek terus oleh Pak Jokowi. Dibawa ke istana. Jadi semacam kabinet lama sudah muncul kabinet baru. Iya, bingung orang. Ini yang dibicarakan adalah gagasan program daripada kalau 02 itu menang. Tetapi butir-butir itu sudah dibahas di kabinet yang sekarang. Nggak terlalu kemajuan tuh, Prof. Nggak terlalu maju.
Ya karena mereka sinergi soalnya. Jadi dalam rangka sinkronisasi. Kan masih belum Ya diumumkan. kan Hitung aja belum berlanjut. selesai. Kan berlanjut. Yang berlanjut itu dua, Bib. Itu tidak seri, ya, seri kayak iringan mobil. Tapi ini seri paralel, ini jalan, ini masuk. Oh. Jadi tidak terjadi adanya gap nanti pada waktu dia jalan sendiri. Oh, jadi ada opsi-opsi. Ya, jadi seri paralel permainannya. Oh. Jadi ini dalam rangka pemanasan kabinet 02 sebagai presiden quick count. Karena sebagai presiden pun kan belum kan. Saya bayangin kalau nanti pada saatnya dihitung tiba-tiba 02 tidak menang, apa yang terjadi Prof kira-kira? Yang terjadi adalah ya nelongso, Bib. Bahasa keseharian kita orang Indonesia ini ya walaupun aslinya bahasa Jawa, tapi orang daerah lain juga ngerti nelongso. Oh, nelongso. Iya. Dan yang kita khawatirkan sudah mulai katanya yang tidak jadi lolos jadi pileg, caleg ya, itu ya sudah ada yang gantung diri. Makanya rumah sakit juga sudah dipersiapkan bed. Iya, saya juga mengkhawatirkan apabila seakan-akan kabinet bayangan ini sudah ada, sudah menang, sudah euforia ya. Mereka sudah semacam mendeklar diri sudah sebagai pemenang, apalagi digendangin oleh buzzer dan survei ya. Iya, karena memang ini kodaran ini ya enggak termasuk yang paling kenceng, tambah lagi ya Prof Murtadi ya. Nah, siapa lagi? Banyak sekali Prof. Seakan-akan mereka sudah tidak menghiraukan lagi. Jadi orkestra ya daripada buzzer, orkestra para intelektual, ahli penelitian, ahli survei, yang mereka tahu hasil survei mereka itu hanya melihat tendensi yang arahnya kemana. Iya, di backup lagi oleh TV-TV mainstream yang selalu memberitakan seakan-akan sudah selesai di pemilu. Iya kan, memang di dalam marketing itu kan ada konten, ada media, ada infrastrukturnya, lengkap di mereka semua. Yang nyusun konten dan apa yang akan termasuk diksi. Akhirnya ada buzzer. Kemudian yang survei ini nggak tanggung-tanggung, ada yang profesor, doktor, jebolan dari UI, jebol menjebol lah. Tetapi yang jebol itu adalah perasaannya. Nggak cinta dia dengan kebenaran. Ikut jebol juga? Jebol sudah. Imannya? Ya, imannya gitu ya. Tetapi imannya kuat. Gitu. Karena mendapat pelumas. Gitu. Nah, jadi lancar dia. Ya, jadi otaknya lancar berpikir. Multivitamin. Ya, ini bukan multivitamin lagi, sudah langsung dari planet atas datang. Uang yang tidak berseri, Bib. Nah, itu kalau saya melihat uangnya mendelik mata itu. Karena godaan duniawi ya. Oh iya, Bib. Luar biasa ya. Bedanya begini, Bib. Kalau di sini mereka mencari duniawi dengan menjual ya profesionalitas dan kepakarannya. Ya, saya itu kadang-kadang nggak habis berpikir kok ya, nggak habis pikir. Kan sekarang kan sudah mulai terungkap semua ke publik ya. Kecurangan demi kecurangan, ya kan? TSM semakin hari semakin terbukti, ya kan? Ribut di sana sini, pertengkaran antara hasil hitung-hitungan kan sudah muncul di mana-mana, ya kan? Nah, apakah mereka tuh tidak mendengar atau mereka tutup mata tentang itu? Gitu, jadi ini ada dua kutub, nih. Satu kutub adalah rezim yang menggandeng, ya enggak? Presiden quick count ini mulai berinteraksi di dalam ya dinamika kabinet. Nah, sedangkan di satu sisi yang lain KPU Bawaslu babak belur ini, ya enggak? Dikejar masyarakat, dikejar data semua ini ya. Tapi dia nggak peduli, dia jalan terus, ya. Karena apa? Membentuk opini itu ya begitu, dalam pertarungnya begitu. So bagi mereka ini sudah to be or not to be, ya enggak? To be or not to be. Ya, pokoknya apapun harus dilakukan gitu kan. Nah, begitu juga KPU. Ya. Berarti kita ini bukan pesta demokrasi, Bro. Pesta juga, Bu. Pesta ya
kalau istilahnya siapa itu Bahrawi ya, istilah Bahrawi, pesta yang ditengarai dimulai oleh monster. Waduh, ini ngeri ya? sedap ya. Dia mencap seseorang itu sebagai monster. Luar biasa. Nah, jadi di satu sisi ini dua ini. Satu sisi ini bekucek terus ini. Yang Bekucek. dia sudah. Ini bahasa apa bekucek? Bekucek itu apa ya? Sampai nangis itu petugas operator Sirekapnya itu ya. Lihat itu. Dia mau menjelaskan susah, nggak dijelasin takut orang ya. Masih berani ya mereka di era keterbukaan seperti ini. Kan berkali-kali kan kita mengingatkan kan. Apa KPK-nya, KPP apa istilahnya? Iya, di KPP ada, tapi kan tidak berfungsi. Di KPU di daerah ini. Iya, makanya artinya kan sudah ada Bawaslu, ada DKPP, ada KPU, kan kelihatan kan kecenderungannya kan mereka ini tanda kutip. Sudah, kalau itu sudah sistematis. Itu kan masif. sudah mulai. Masifnya makin kelihatan, sini ribut. Iya. Kata kuncinya, ternyata saya baru tahu ini. Sirekap itu ada dua. Satu ada Sirekap operator yang menginput sesuai dengan C1 akhir. Satu lagi adalah akun yang dipegang oleh ketua. Nah, ketuanya itu yang bermain dalam waktu tertentu, mungkin tengah malam, entah apa ya. Jadi bekucek gitu, jadi matanya karena itu bermain di angka, ini pindah sana ini. Yang penting 02 dipertahankan di atas 50 sekian. Ada apa sebab bangsa ini, Prof? Kok berani bermain api seperti hal seperti itu? Iya begini, Bib. Mereka nggak cerita itu Nabi Nuh barangkali. Itu Allah murka ya enggak? Ditenggelamkannya bumi ini semua. Tinggal yang hidup itu yang di atas kapil Nabi Nuh. Nah, satu lagi yang kita lihat. Desa Legetan tahu? Tahun 55 itu. Yang di Jawa Tengah. Ya. Satu kampung kemaksiatannya sudah luar biasa, judi ini, segala para makmur desa itu. Nah, Allah angkat itu gunung ditiban tutup langsung selesai. Itu ada itu, ya. Nah, sekarang sudah terjadi lagi kemarin itu, udah ditangkap tuh Samsudin apa siapa namanya itu. Jadi ada sekte baru dalam Islam, boleh campur aduk dalam pernikahan. Bapak, ibu, adik, apa. Ya seperti yang di Legetan itu. Masya Allah. Nah, kita berharap, Prof, dalam kondisi seperti ini, kita masih berharap dengan TNI, Polri. Iya, betul-betul mereka menegakkan tugasnya masing-masing. Ya, netralitas mereka tuh betul-betul tunjukkan. Ya, karena kita khawatir nih, Prof. Kita khawatir apabila TNI, Polri tidak netral atau tidak memihak sesuai dengan tupoksinya, kita khawatir bangsa ini bisa terpecah belah. Iya, Bib, karena begini, seperti di kepolisian ya, itu ada satu analisa dan ada videonya ya. Ini di Polri sendiri terjadi gigit menggigit ini di antara mereka. Ada fiksi-fiksi. Nah, kemudian karena saling gigit menggigit sudah selesai kemana? Yang mau digigit mana? Dia mau menggigit ke atas langsung. Hebat ini. Enak pinbo. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan, di satu sisi sedang terjadi ya kegalauan, kegundahan, kekacauan di dalam pelaksanaan pemilu sampai dengan situng atau sirekap, sedangkan di satu sisi kabinet baru yang dengan bergandengan membahas program-program antara lain makan siang. Ya kenapa sih nggak sabar, Prof? Kan dia tinggal nunggu beberapa hari lagi. Kan dalam rangka menggiring opini, Iya, jadi seharusnya kan kalau mau agak sabar sedikit, tanggal 20 Maret akan datang, itu kan sudah diumumkan. Dia kan ada desainnya, Bib. Ada apa? Gitu. Soal sabar mulai dari awal aja, ayo kita jurdil, selesai sudah kan. Gitu ya. Tapi ini memang sudah rekayasanya tidak jurdil. Sama seperti yang dikatakan dulu itu bahwa kondisi ini Sirekap ini dipersiapkan untuk Ganjar. Ini Ganjar diambil sama Bu Mega. Maka dilihatlah, ini yang bagus ini. Ada yang sudah 3 kali, 1 kali Wapres, ya enggak, 2 kali presiden. Nah, ini yang keempat tampil. Nah,
Ini dia nih, ya, dukungannya cukup kuat juga dan sebagainya. Nah, terus dana ada, bermainlah mereka. Kemudian dana juga disiapkan. Ya, di mana itu? Ada proyek-proyek, food estate, alutsista, dan lain-lainnya. Cuma ini tentu harus kita telusuri apa iya ada kaitannya dalam kerangka pemilu. Harus nggak boleh kita itu membuat kita. Ya, ya. Tapi yang saya ngerikan itu muhabalah yang diselesaikan oleh Mubahalah. Gus Nur ya. Ya, mubahalah. Nah, jadi balik lagi ini akan seru sekali kalau yang sisi kiri tadi dekat nih, gerakan-gerakan kayak ini. Karena apa? Sekarang Bu Mega tampil kan, ya. Ya sebetulnya kalau kita lihat hak angket ini kan bukan suatu hal yang luar biasa, ya kan? Kalau Ini kan hak konstitusi Bu, anggota iya, dewan. tapi sekarang ini menjadi luar biasa bagi kelompok yang sudah dalam komunitas Presiden Quick Count. Nah, jadi sekarang Bu Mega tegak dia, maka Juni nanti IBHRS akan tegak bersama Bu Mega. Nah, kemudian di antara keduanya berdirilah yang namanya Mahfud MD. Selesai ini Republik. Maka terjadilah pertarungan jurdil antara 03 dan 01, 2 putaran. Gitu. Jadi masih 2 putaran nih. Iya, tapi kalau cukup berani dari angket itu 1 putaran. Cuma apakah emang Prof nggak yakin tuh angket berani nggak beraninya? Yakin saya. Yakin. Karena apapun begini. Kita ingat, Bid. Kublai Khan, anaknya itu pernah menghantam Baghdad. Datanglah munafikun, ya, datanglah mereka yang hedonis bergabung ini. Tapi setelah itu mereka dihabiskan. Ya enggak, kampungnya aja saudaranya dia khianati. Nah, ini juga begitu. Sekarang, ya, Om Xi Jinping ini, ya, kan jelas dia punya program di Indonesia ini apa dan bagaimana. Nah, Bu Mega kan mempelajari. Ini saya masuk sampai di dalam dipites nih. Oh, enggak bisa. Jadi sudah menyatakan sikap. Jadi tidak bisa bersama Jokowi. Jadi saatnya kalau boleh kita memberikan semacam masukan ya, Bro ya, pada elit politik ya, anggota DPR yang selama ini punya dosa ya. Mereka kan mau nggak mau kan menanggung dosa. Yang menentukan dosa enggaknya Tuhan, Beb. Aduh. Iya, tapi kan bisa dibaca dosa politik. Dosa politik. Nah, dosa politik ini kan sudah karut-marutnya bangsa ini, demokrasi kita terpuruk, ya kan, sesuai dengan apa namanya, indeks demokrasi kita kan menurun jauh ya, tajam ya, karena ulah mereka ya. Nah, sekarang saatnya mereka untuk bebenah diri, ya, bebenah diri, bertobat, menegakkan yang hak walaupun berat. Karena prosesnya tidak terlalu sulit, ya, menegakkan yang hak tidak ada yang aneh-aneh kok. Di angket itu tinggal terbentuk panitia, mereka bersidang, masalahnya apa, udah jelas sekarang masalahnya pemilu yang cenderung curang, ya kan, bukti-bukti udah ada di mana-mana. Nah, tinggal diundang satu persatu tuh penyelenggara pemilu siapa aja, KPU-nya, Bawaslu-nya, menteri terkait, siapapun diundang di sidang angket itu. Nah, di situ baru seru kok. Ya, ini Habib maunya lihat yang seru, orang susah aja. Bukan susah, di mana kebenaran itu akan terlihat. Ya, gitu. jadi karena itu kan itu keinginan kita dan keinginan masyarakat. Ya. Nah, cuma untuk itu, seperti yang saya bilang bahwa ini rezim ini sudah kayak Andong Jogja ini, nggak lihat kiri kanan maju aja. Nah, karena apa? Di depan dia sudah kelihatan makanan yang harus. Tapi jangan lupa, Prof, ini angket ini pimpinnya siapa? Itu yang penting nanti. Ya, kan kita lihat sangat menentukan kan panitia khusus itu siapa ketuanya, itu yang paling penting. Ya, itu yang kita lihat. Nah, kalau itu punya apa namanya kemampuan dan memang orang yang bisa mengakomodir semua masukan-masukan yang bagus, wah baru keren. Tapi kalau nanti pimpinan daripada MK apa namanya angket itu kurang mantap, wassalam, Prof. Ya, saya rasa itu kan nanti kan tim ya, pansus kan.
Jadi tidak jalan sendiri juga. Iya, tapi kembali lagi ketuanya. Kalau ketuanya betul-betul memang dia mau menegakkan Pak angket yang sebenar-benarnya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan amanat konstitusi, bisa Ya, berhasil. jadi nanti mereka yang 30 ini tambah nanti ke itu paripurna, mereka akan siap. Mereka ingin menorehkan sejarah emas di NKRI ini. Mereka lah termasuk tim penyelamat penegakan kedaulatan rakyat dan rakyat yang berdaulat. Ya. Nah, itulah 314 Prof, bukan 30, salah Prof. 314. Iya, 30 yang mengawali. Ya awalnya itu awal doang. Ujungnya Terus 314 ditambah lagi dari lain-lain itu bisa mencapai 400 Prof. Iya. 400 lawan 100 berapa? Menang-menang. Jelas, Bit. Gitu kan udah bisa kebaca kan? 314 yang sudah jelas nih. Belum dari pecahan dari Golkar, belum pecahan dari Gerindra dan lain-lainnya. Dia namanya hak dewan, hak anggota dewan. Kalau saya anggota dewan, Bib, udahlah, kapan lagi saya mau tidur enak. Oh, nah, udahlah, sekarang dukung angket. Oh gitu ya? Kali aja nanti itu dipanggil, kasih tugas apa gitu. Gak apa-apa Prof, kita bisa berpartisipasi Prof. Nanti kita pada saat angket nanti kita nonton di apa namanya di panggung atas tuh, ada terbuka kan. Selalu angket tuh nanti sidang terbuka. Iya. Sehingga diliput oleh media massa dan kita juga bisa menghadiri itu setiap siapapun yang di sidang itu ya. Akan ketahuan belangnya mana akan terbuka semua, insya Allah ya Prof ya. Iya, Bib. Dan kemudian satu hal, gonjang ganjing yang terjadi di NKRI sejak setahun setengah yang lalu sampai sekarang. Ini proses pendidikan luar biasa bagi demografi dan milenial maupun Gen Z. Ya. Proses pembelajaran yang sangat mahal memang, tapi menimbulkan kesan sehingga mereka nanti akan bertanya, who am I? Siapa saya? Ya, maka dia akan jawab, saya adalah anak Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah satu negara kesatuan yang dideklarasi pada tahun 55, yang merdekanya tahun 45. Nah, kemudian bagaimana? Indonesia ini adalah negara hukum. Kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 33 itu menjamin ya kekayaan sumber daya alam itu untuk kemaslahatan anak bangsa ini. Kemudian satu lagi, apa yang diperlukan? Pendidikan, kesehatan, kemudian mudahnya, terjangkaunya sandang papan. Nah, kalau pendidikan itu jelas negara wajib menyelenggarakan pendidikan wajib ya supaya aman undang-undang ya. Jadi itu pasal 31 ya. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan bertahap. Sekarang sampai apa ya? Tapi di samping kalau di DKI, wah banyak beasiswa. Pasal 33 Prof. Lebih luas lagi nih. Nah, kemudian kalau sumber daya alam itu pasal 33. Ya. Jadi nah, kemudian ada mengenai tentang pertahanan keamanan ini ya, jelas itu TNI dan Polri. Nah, ini mungkin terjadi supaya tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Mungkin Polri ini akan ditinjau nanti kedudukannya sebagai alat negara, sebagai penegak hukum, ya sah-sah dan baik-baik saja itu. Nah, jadi marilah ya, tiap warga negara punya kewajiban untuk membela tanah airnya. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Setiap warga negara memperoleh hak hidup yang layak. Nah, kemudian karena kondisinya seperti ini sekarang, maka muncullah yang namanya koalisi perubahan. Nah, perubahan ini tentu akan berkesinambungan sampai 2045. Kita akan masuk Indonesia Emas. Indonesia Emas. Prof, kembali lagi 2024. Ini kalau saya melihat ya, patut kita berikan semacam catatan hari bangkitnya demokrasi. Jadi ada Harkitnas,
ada, kalau begitu nih, hari KIT dong, begitu. Hari bangkitnya demokrasi. Nanti kita singkatnya apa nanti? Yang pasti ini hari kebangkitan demokrasi 2024 ini. Ya, karena udah panjang banget ya enggak. Artinya 32 tahun Soeharto, Mega, Gus Dur begitu. Bayangin. Ada cerah sedikit zaman Habibie. Bayangin 9 tahun Prof, kita gonjang-ganjing politik luar biasa Prof. Terutama yang 9 tahun ini, jadi kalau istilah Pak Yusuf Kala ini yang paling jelek ya. Setelah terjelek, biasa kan sudah jelek, kan dia kan akan bangkit. Nah, ini yang kita harapkan. Bangkitnya demokrasi Indonesia ini sehingga menumbuhkan kader-kader terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini supaya pengalaman yang buruk di 2024 ini tidak terulang kembali. Ya. Nanti Prof. Ya, oke. Jadi tenggelam sekaligus bangkit sekaligus. Insya Allah dengan kebangkitan angket nanti yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kita juga berharap semua pihak harus legowo. Apapun yang terjadi pada angket nanti, semua pihak harus legowo. Karena ini proses politik yang memang menjadi hak konstitusional semua anggota dewan. Dan juga hak rakyat. Betul. Karena ini permintaan begitu banyak dari rakyat bahwa mereka terusik dengan demokrasi yang sangat acak-acakan saat ini. Jadi ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi liberal. Ini demokrasi acak-acak gitu. Ini demokrasi yang berantakan akan ditegakkan sebagai demokrasi yang yang kebangkitan hari demokrasi ini bisa untuk disertasi S3 sehingga ada bentuk demokrasi baru ini ya. Nanti dirumuskan gitu. Gitu ya. Iya, karena memang salah satu yang menjadi keprihatinan banyak orang ya tentang demokrasi ya. Rupanya masih banyak putra-putra terbaik bangsa ya yang peduli ya terhadap demokrasi ini Prof ya. Walaupun dengan segala macam hiruk pikuk, dengan segala macam tarik menarik, segala tekan menekan ya. Kalau kan sekarang macam ini tekan menekan segala macam apa. Tapi di sisi lainnya demokrasi kelihatan sudah mulai kelihatan menampakkan diri Prof ya. Dan juga MK sudah menampakkan diri. MK sudah menampakkan diri ke jalan yang benar Prof ya. Kembali ke jalan yang benar insya Allah. Semoga perjalanan panjang 10 tahun ini membuat kita semakin hari semakin dewasa dan tidak terjadi gontok-gontokan antara anak bangsa Prof ya. Ya. Ini harapannya. Baiklah, basic politik negara sedikit tausiah dari Prof Abbas Taha. Akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Prof.